Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon to our honored teacher. Thank you for being here and reading of this to all of us. Today we are going to start our presentation about industry operation at class learning. We are from Group 9 and let us introduce ourselves. My name is Kiranya Kiramarasati, number 3. My name is Narani Sakura Putri, number 11. My name is Nila Biska Aulia, number 29. My name is Nurul Afra Surati, number 32. Thank you, and let's begin to our presentation. Pertama-tama, kami akan menjelaskan mengenai latar belakang. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui proses bisnis dalam suatu perusahaan jasa. Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas tersebut yang dilakukan secara berurutan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Kami memilih usaha laundry ini karena memiliki proses bisnis yang cukup jelas dan struktur. Selain itu, usaha ini termasuk usaha jasa yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat, terutama di daerah perkotaan. Next. Berikut adalah waktu pembacaan observasi kami. Next. Selanjutnya adalah secara singkat bus laundry. Bus laundry didirikan oleh Bapak Hasanuddin pada tahun 2020 pada masa pandemi COVID-19. Usaha ini berlokasi di Perumahan Gadang Cahaya Raya, Blok 2, Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Bapak Hasanuddin memilih membuka usaha laundry karena pada masa pandemi COVID-19 kondisi ekonomi beliau menurun dan tidak diperkenankan untuk keluar rumah serta harus meminimalkan interaksi langsung dengan banyak orang. Dari situ, usaha ini semakin berkembang dan mulai merekrut pegawai. Berikutnya adalah penilaian di sesuatu. Yang pertama adalah aliran limbah cucian. Jadi pertama-tama aliran limbah cucian itu mengalir ke selokan kecil yang langsung menuju ke selokan besar. Di selokan besar limbah akan mengendap dan langsung menuju ke sungai. Di sungai limbah tidak akan mencemari lingkungan karena limbah sudah mengendap di selokan besar. Yang kedua adalah keselamatan pegawai. Bus laundry menyediakan asuransi dan P3K bagi pegawai. P3K meliputi Ensaklas, Betadine, dan yang lain-lain. Yang ketiga adalah APD yang digunakan. Pegawai tidak diwajibkan untuk menggunakan masker maupun sarung tangan ketika bekerja. Dikarenakan tidak ada zat khusus atau zat adiktif yang terkandung di dalam proses pencucian. Namun, pegawai diwajibkan untuk menggunakan sarung tangan dan masker ketika sedang flu karena agar virus tidak tercampur ke pakaian pelanggan. Selanjutnya adalah tahapan proses laundry dalam perusahaan jasa bus laundry. Kepuasan pelanggan adalah prioritas utama, sehingga semua proses dilaksanakan dengan urutan yang sistematis. Yang pertama adalah perencanaan. Pelanggan memesan layanan di bus laundry, kemudian pegawai meminta layanan lanjutan. Yang kedua adalah persiapan. Proses operasional dimulai dengan pengambilan baju dengan membedakan antara jenis pakaian, warna, dan tingkat kotoran. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Dilakukannya pencucian, pengeringan, dan setrikaan. Yang terakhir adalah pengemasan. Yang keempat adalah pengemasan. Dilakukan penimbangan untuk menentukan harga dan label yang berisikan nama, nomor order, dan harga yang kemudian ditempel pada pemesan. Next. Lalu ada aturan dan etika kerja. Yang pertama, budaya kerja di bus laundry menerapkan kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab. Seperti contoh kejujuran dalam menerima sebuah pakaian, disiplin dalam menyelesaikan pesanan dengan tepat waktu, serta bertanggung jawab memastikan agar pakaian tetap bersih, wangi, dan tidak rusak. Lalu yang kedua adalah SOP. Bus laundry memiliki jam operasional kerja pada pukul 7.30 pagi hingga pukul 5 sore, dibagi menjadi 2 shift, yaitu shift pagi dan shift siang. Apabila ada pegawai yang terlambat, maka pemilik akan menanyakan alasan mengapa beliau terlambat. Jika tidak masuk akal, maka konsekuensinya adalah potong gaji. Lalu ada etika profesi. Minimum pegawai bus laundry adalah lulusan SMA atau SMA. Pengelolaan keuangan di bus laundry.
Pengeluaran rutin bus laundry meliputi bahan baku, biaya listrik, air, gaji, dan telepon. Upah karyawan dihitung berdasarkan ketentuan yang mereka kerjakan. Untuk pencatatan dan laporan keuangan, bus laundry menggunakan metode manual yang sederhana. Untuk media promosi, bus laundry masih memanfaatkan media sosial dan WhatsApp bisnis untuk memudahkan pelanggan untuk menerima promosi pelayanan. Berdasarkan hasil observasi kami, belajarnya merupakan tempat yang baik untuk diobservasi dan memiliki proses bisnis yang rapi, lingkungannya bersih, pelayanannya ramah, karyawannya kompak dan juga disiplin. Saran dari kami untuk perusahaan bus laundry adalah tetap mempertahankan kualitas pelayanan, dan bagi siswa yang mampu menjalankan aktivitas selanjutnya, diharapkan lebih aktif bertanya akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. From our observation, we have first a better understanding of the problem. That's all, and we are open for question and discussion. Sudah? Ya, terima kasih. Kalau Bu Rini tadi melihat untuk pengelolaan limbahnya sudah cukup bagus ya Kak ya, karena memang laundry itu terkait dengan limbah cair. Kelihatannya limbah cairnya juga sudah ditata bagus, tapi saya tidak tahu ya, termasuk kakak-kakak yang di depan juga mungkin tidak begitu detail melihat endapan kecil, selokan endapan besar, terus ke sungai dan seterusnya. Tetapi paling tidak beliau sudah mengantisipasi bahwa limbah itu tidak mencemari lingkungan sekitar. Itu saja. Dari Bu Ririn itu nak cukup. Terima kasih. Bunda Ulan, Pak Musa. Iya, setelah ini bisa dibuka nggak hadir lama ya, tadi nggak hadir lama. Ya, kalau itu yang di saran aja, hanya Jakarta inovasi. Nah, kalau misalkan dari sudut pandang kalian satu-satu lah, inovasi apa yang kalian tawarkan ketika kalian menjadi pemilihnya saat ini? Coba dibuka saran. Terima kasih Pak Musa atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jadi, kalau saya jadi pemilik, saya akan memasang banner di depan perusahaan. Soalnya di perusahaan laundry tersebut itu belum ada banner, jadi kurang menunjukkan kalau tempat itu tuh laundry. Nah, ini Jadi, terima kasih saya bisa menjawab. Jika saya menjadi pemilik, saya akan rajin untuk update story tentang bus laundry, untuk selalu mempromosikan bus laundry. Kalau saya menjadi pemilik, saya akan untuk keuangannya saya tidak manual, jadi pakai aplikasi biar tidak rentan hilang. Jawab, untuk dari saya ketika menjadi pemilik, saya akan memperluas tempat usaha supaya tidak tercampur menjadi satu rumah, karena itu rumah jadi tempat tinggal juga untuk tempat usaha. sudah Bu? Sampun sudah. Saya tadi mau tanya juga, tapi sudah ditanyakan dulu sama Pak Musa sebenarnya. Jadi itu sebenarnya bagian saya loh Pak, itu Pak, itu dreamline mereka loh Pak, itu future-nya mereka. Ya, tapi ternyata Pak Musa sudah menanyakannya. Jadi benar yang disampaikan tadi ya. Setiap orang memiliki dreamline yang berbeda. Jika saya jadi ownernya, saya promosi, ada yang promosi, kok gak ada yang ngasih diskon ya? Misalnya 1 kilo dihitung Rp1.000 misalnya. Itu kan banyak ya sekarang yang laundry yang di situ ya, ada yang pakai koin, ada yang pakai itu gitu ya. Misalnya bukannya 24 jam misalnya. Itu sudah dijawab semua oleh kalian, dreamline-nya. Untuk penampil yang terakhir tidak mengurangi power, ternyata kalian tetap semangat ya. Oke, good job. Thank you for your attention and appreciation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.